Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang akan saya bahas hari ini adalah pemanfaatan apotek hidup, yaitu jahe, kunyit, dan temulawak di kalangan masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melinda dengan NPM A1J020021. Yang pertama akan saya bahas yaitu pengertian apotek hidup. Apotek hidup adalah memanfaatkan sebagian tanah perkarangan rumah untuk ditanami tanaman obat-obatan sebagai obat jika ada anggota keluarga yang sakit. Masyarakat Indonesia sangat menyukai obat-obatan tradisional atau obat herbal. Mereka percaya obat-obatan tradisional ini lebih aman karena berasal dari bahan alami. Selain itu, obat herbal ini dipercaya memiliki efek samping yang lebih sedikit dibanding obat-obatan yang diproduksi di pabrik. Jadi, apa sih fungsi apotek hidup bagi kesehatan manusia? Jadi, di sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama yaitu memiliki obat yang diracik sendiri jika Anda terkena penyakit. Yang kedua yaitu obat yang digunakan yaitu obat yang alami sehingga memiliki resiko efek samping yang lebih sedikit atau lebih kecil. Yang selanjutnya yaitu menghemat biaya berobat karena obat yang digunakan adalah hasil panen sendiri. Selanjutnya yaitu memiliki persediaan rempah untuk memasak. Umumnya obat tradisional adalah tanaman yang bisa digunakan untuk memasak seperti jahe, kunyit, dan serai. Selanjutnya yaitu mencegah hama dan serangga yang datang ke rumah karena tanaman obat adalah pestisida alami. Selanjutnya yaitu mendorong kita untuk melakukan perilaku hidup sehat. Dan yang terakhir adalah menjadi tanaman hias di perkarangan rumah kita. Nah, di sini selanjutnya saya akan membahas macam-macam apotek hidup dan fungsinya. Nah, yang pertama itu adalah kunyit. Fungsinya pertama yaitu bubuk halusnya bisa digunakan sebagai obat radang atau meminimalisir nyeri mak. Yang kedua yaitu kunyit juga dapat bisa membantu melancarkan pencernaan hingga mencegah kanker. Yang kedua adalah jahe, bisa membantu mengatasi masalah pencernaan, meminimalisir rasa sakit, mengurangi mual, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu temulawak berfungsi mengatasi masalah persendian, membantu melancarkan dan mengatasi masalah pencernaan hingga sebagai antibakteri. Nah, selain fungsi, sini saya akan membahas manfaat apotek hidup bagi lingkungan dan kehidupan. Yang pertama yaitu bagi lingkungan, 1. Memperbaiki kualitas sirkulasi udara di rumah. 2. Mempercantik perkarangan rumah yang kosong. 3. Membuat lingkungan sekitar rumah menjadi asri. Yang selanjutnya bagi kehidupan, 1. Yaitu menambah persediaan bumbu dapur. Yang kedua, membantu mengatasi berbagai macam penyakit yang ringan hingga berat. Yang ketiga yaitu mencegah komplikasi penyakit kronis bagi tiap anggota keluarga yang ada. Yang keempat, mengurangi biaya berobat ke rumah sakit. Dan yang terakhir yaitu melestarikan tanaman rempah. Selanjutnya, cara budidaya kunyit, jahe, dan temulawak di perkarangan rumah. Yang pertama yaitu kunyit. Perkembangbiakan kunyit dilakukan dengan mengambil rimpang kunyit yang sudah tua sekitar kurang lebih 8 bulan. Letakkan rimpang kunyit pada tanah yang lembab dan tidak terkena sinar matahari secara langsung. Untuk cara menanamnya di rumah adalah sebagai berikut. Taburi dengan tanah rimpang kunyit yang sudah diletak di dalam pot, lalu siramlah tiap sore agar tumbuh bibit tunas yang merata dan bagus. Jika sudah bertumbuh sekitar 10 cm, potong setiap satu tunas untuk dipot. Panen dilakukan saat tanaman berumur 8 bulan. Yang kedua adalah jahe. Jahe diperbanyak secara vegetatif dengan memakai potongan-potongan rimpangnya. Sebaiknya bibit yang dibeli dari kebun, bukan pasar, karena umumnya sudah cukup untuk dikembangbiakan. Diamkan jahe berkualitas di tempat yang lembab dan tertutup, sehingga tumbuh tunas. Untuk cara menanam jahe di rumah adalah ambil indukan dan potong menjadi bibit-bibit kecil sebelum ditanam di pot. Rendam bibit ke dalam larutan agri micin
0,1% selama 8 jam, kemudian angkat dan keringkan. Jahe akan bertumbuh besar selama kurang lebih 3 bulan. Lakukan penyiraman secara rutin saat minggu pertama dan pemupukan. Panen jahe bisa dilakukan saat jahe berumur 8 bulan. Selanjutnya yang ketiga yaitu temulawak. Berikut ini cara menanam temulawak. Lakukan penanaman dari awal musim penghujan. Ambil bibit temulawak kuning yang sudah tumbuh tunas dan didiamkan. Selanjutnya buat lubang sesuai dengan ukuran bibit. Tancapkan tunas temulawak dengan mata tunas menghadap ke atas. Jika sudah, timbun kembali dengan tanah. Namun usahakan mata tunas tidak tertutup tanah. Beri pupuk secara berkala, selanjutnya tunggu beberapa bulan, dan akhirnya siap panen. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas macam-macam olahan dari apotek hidup yang kita bahas tadi. Yang pertama yaitu jahe. Di sini jahe dapat bisa diolah menjadi bumbu dapur dan minuman hangat. Sebenarnya menanam jahe itu tidak sulit, cukup potong ujung jahe yang berwarna hijau dan tanam dengan posisi ujung hijau menghadap ke atas. Yang kedua yaitu kunyit. Kunyit dapat dicampurkan berbentuk bubuk ke dalam makanan dan minuman. Santaplah bubuk kunyit sebanyak 400-600 mg 3 kali setiap hari dengan mencampurkannya ke dalam saus, sup, atau minuman, misalnya teh dan susu. Yang terakhir yaitu temulawak. Temulawak dapat diminum dengan cara direbus maupun dicampur dengan susu, atau juga bisa dijadikan teh. Selanjutnya yang saya akan bahas yaitu contoh resep obat herbal apotek hidup, yaitu jamu temulawak. Bahan-bahannya yaitu 50 gram temulawak, 20 gram asam kawak tanpa biji, 25 gram kencur, 10 gram jinten, 100 ml air matang, 100 gram gula aren, 2 lembar daun pandan, dan 1 liter air. Cara membuatnya yaitu: pertama, iris temulawak dan kencur lalu sangrai dalam wajan. Yang kedua, campurkan temulawak dengan asam kawak, jinten, dan 100 ml air matang menggunakan blender. Yang ketiga yaitu pidihkan air dengan gula dan daun pandan hingga larut. Yang keempat, campurkan semua bahan yang telah diolah tadi, air, gula, dan campurkan temulawak sehingga rata lalu saring. Yang terakhir yaitu sajikan dalam keadaan hangat atau dingin sesuai selera. Baiklah, terima kasih sudah mendengar penjelasan saya hari ini. Saya harap ilmu yang saya jelaskan pada hari ini dapat menjadi bekal kepada teman-teman dan pendengar lainnya untuk masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.